seperti halnya orang-orang tarim itu mushaf itu dimuliakan, apalagi orang-orang dulu itu, sehingga mushafnya itu dikasih. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim, dan kali ini kita masih ngebahas seputar madrasah Ramadan. Dan untuk tamu kali ini bersama Al-Ustadz Zulkarnain. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Di mana aja gak pernah kelihatan Ustadz? Yuk. Gak pernah mampir ke rumah dari kemarin. Atau sebenarnya diundang tapi pasti nggak ada rukshoh. Bener nggak ada rukshoh ya? Apa udah susah nih rukshohnya nih? Sekarang udah susah. Gitu ya. Dulu rukshohnya gimana? Gampang rukshohnya. Gimana rukshohnya, ceritain dong. Sekarang udah ada model baru kan, pakai cap jempol segala. Kayak gini. Oh, jadi Masya agak Allah. sulit. Agak sulit. Pulangnya juga harus tepat waktu ya. Nah, Dulu enak banget kita masak-masak di rumah saat kalau liburan. Ustadz Zulkarnain. Tapi sehat antum ya? alhamdulillah. Sama. Yang penting sehat-sehat. Ramadan kayak gini Masya Allah antum gemuk. Harus itu. Iya, di sini kalau Ramadan malah gemuk Ustadz. Iya, tidurnya lebih banyak daripada di Tidurnya lebih banyak, qiyamnya juga lebih banyak Ustaz. Soalnya malamnya nggak tidur kan? ya Iya nggak? tidur tetap. Dikit. Ya kalau kita tidur, kalau orang-orang tarim, Masya Allah. Ya Ustaz, kalau kita di bulan Ramadan kayak gini kan identik banget dengan bulan Al-Quran gitu ya. Iya nggak? Maksudnya identik banget dengan, Masya Allah, orang banyak banget yang pada mulai tadarus, yang biasanya jarang-jarang baca Quran. Bulan Ramadan, Masya Allah gitu, tertibin waktunya buat baca Quran. Ya Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama, ntar dulu belum lihat pertanyaan apa. Bagaimana sih Ustadz proses diturunnya Al-Quran itu? Kan Al-Quran diturunkan di Ramadan kan ya? Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan itu. Sebenarnya proses diturunkannya Al-Quran itu kita bisa lihat ada perbedaan pendapat di dalam masalah diturunkannya Al-Quran. Sehingga Imam Muqatil mengatakan bahwa di sini ada 3 pendapat di mana proses diturunkannya Al-Quran. Adapun yang pertama yaitu pendapat yang dikatakan oleh jumhur atau sebagian besar ulama, bahwa Al-Quran diturunkan secara 2 kali. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yani kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran di dalam malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Yaitu ketika kita lihat diturunkan di sini, artinya kita melihat bahwa satu kali penurunan Al-Quran di dalam masa tersebut. Artinya apa? Artinya diturunkannya Al-Quran itu satu kali dari Lauh Mahfud diturunkan ke tempat di mana namanya itu Baitul Izzah. Di tempat di mana di langit yang namanya Baitul Izzah. Kemudian yang kedua, setelah diturunkan di diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW atas kondisi yang terjadi pada masa-masa tersebut. Itu adalah qaul dari sebagian ulama yang dimana dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata bahwa anzalallahul Quran jumlatan wahidah minal lawhil mahfud ila Baitul Izzah min sama'id dunya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam satu tempo dari Lauh Mahfud diturunkan kepada Baitul Izzah, di tempat di mana masih berada di langit dunia. Kemudian setelah itu summa nuzila mufassalan bihasbil waqi' fi 23 sanah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dari Lauh Mahfud diturunkan ke langit dunia, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa 23 tahun, tergantung apa kondisi yang dibutuhkan pada saat tersebut. Itulah kaul. Itu tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Itu menurut
tahap yang keduanya ini lebih terperinci lebih terperinci selama 23 tahun. Makanya ketika kita melihat diturunkannya Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar, itu maka malam tersebut jadi mulia. Karena malam tersebut malam di mana turunnya Al-Qur'an, yang di mana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an tersebut adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembedaan di antara yang hak dan yang batil. Seperti itu. Nah, Ustadz, keutamaan membaca Al-Qur'an di dalam dan di luar bulan Ramadan. Kalau kita aslinya kalau kita berbicara masalah keutamaan Al-Qur'an, itu adalah kita bisa lihat di dalam makalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tidak kita melihat di dalam apakah itu bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Semuanya ada keutamaan. Itu iya. Bahwa di situ nanti kita bisa melihat fadilah atau pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Nanti kita sebutkan. Dan kita Rasulullah berkata bahwa afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah umatku, kata Rasulullah SAW, itu adalah membaca Al-Qur'an. Maka dari itu keutamaan di luar dan di dalam bulan Ramadan itu sangat besar. Tetapi kekhususan di dalam bulan Ramadan itu lebih banyak, karena di dalam bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan seperti yang kita tahu, sehingga para ulama itu memperbanyak bacaan di dalam bulan Ramadan selain di bulan-bulan Ramadan. Seperti halnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau membaca ketika bulan Ramadan itu 2 kali khatam. 1 kali khatam malam, 1 kali khatam siang. Allah, 2 kali khatam. 2 kali khatam. Kita 2 juz di sini juga udah kempor ya. Ya. Masya Allah. Sedikit ya. Berkata Sayyidina Ali bahwa ketika kita kalau mau melihat perkataan Sayyidina Ali bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mau membaca Al-Qur'an dan dia berada di dalam keadaan sholat, dalam posisi berdiri, maka falahu mi'ah hasanah. Maka baginya dia mendapatkan 100 pahala atau 100 kebaikan. Wa man qara'a fi shalah wa huwa jalisun falahu khamsuna hasanah. Jadi barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sholat tetapi dalam keadaan duduk, ini maka di bulan Ramadan apa? Ini selain dan artinya umum ya. Nanti pembahasan di dalam bulan Ramadan itu ada ziyadah sendiri, ada tambahan. Artinya di dalam masalah satu huruf di dalam Al-Qur'an itu Imam Ali mengatakan bahwa seperti itu pahalanya. Ketika dia dalam keadaan sholat dan dalam keadaan duduk, maka falahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Adapun apabila wa man qara'a ala wudu'in falahu bikulli harfin khamsu wa ishrun salah. Khamsu wa ishrun hasanah. Jadi ketika orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan wudu, yaitu tidak berhadas, maka Imam Ali berkata bahwa orang tersebut mendapatkan pahala 25 kebaikan. Adapun wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi wudu falahu bikulli harfin asyru hasanah. Jadi orang yang membaca Quran tidak dalam keadaan wudu, tetap mereka mendapatkan pahala setiap huruf, yaitu dia mendapatkan 10 dari pahala membaca Al-Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan. Maka sepatutnya bagi orang yang muslim itu memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Seperti halnya bulan-bulan yang lain yang dimana bacaannya misalkan 1 juz diperbanyak 2 juz, ditambahin. Antum udah berapa kali Ustaz di Ramadan ditarim Ustaz? Jujur loh. Kalau nggak salah 7 kali. Masya Allah. 7 kali.
7 kali Ramadan di Tarim ya. Udah ngelebihin Bang Toyib. Nggak ada keinginan pengen pulang nih waktu-waktu dekat ini. Insya Allah dekat-dekat ini mau pulang. Mau pulang, masya Allah. Astaghfirullah fi khalawatikum wa jalawatikum. Insya Allah. Ceritain dong Sat sedikit Ramadan di Tarim nih gimana? Sebetulnya kalau kita ceritakan Ramadan Tarim itu gimana ya? Seperti halnya makalahnya Habib Ali Az-Zainal Abidin. Laisa ar-ra'i kaman lam yashhad. Bahasa Indonesia. Kalau orang yang melihat langsung itu tidak seperti halnya orang yang enggak melihat. Jadi sulit diceritakan. Karena bulan Ramadan di Tarim itu mempunyai maziyah khas. Seperti halnya mempunyai maziyah diterangin dong. Semua orang nggak bahasa Arab semua loh. Gimana ya? Kalau malam maziyahnya nggak punya maziyah gitu. Punya maziyah khas apa diartiin ini kan? Kalau malam di bulan Ramadan itu makmur. Masjid di dalam bulan Ramadan di Tarim itu ramai gitu. Iya, ramai. Sehingga kita ikut semangat di dalam memuliakan bulan tersebut. Dan subhanallah suasana Ramadan terasa banget. Berbeda di dalam selain Tarim, apalagi ketika kita yang udah merasakan hidup di Indonesia gimana. Lebaran di Indonesia. Lebaran di Indonesia. Buat bulan Ramadan di Indonesia gimana? Kadang-kadang kayak nggak merasakan ini di bulan Ramadan. Tapi kalau di Tarim subhanallah karena seperti halnya ini benar-benar Ramadan itu di sini. Gitu ya, Masya Allah. Tahun depan Ramadan di Indonesia dong. Insya Allah. Ini pertanyaan ketiga anak nggak paham Zat. Bagaimana cara mengagungkannya? Oh iya, mengagungkannya. Terus bagaimana cara kita mengagungkan Al-Quran ini Zat, menta'zimkan Al-Quran ini gimana Zat? Sebenarnya kalau kita berbicara mengagungkan Al-Quran, banyak sekali dari beberapa sisi. Satu sisi dari mushaf tersebut yang dimana memuat Al-Quran. Yang kedua, tata cara ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, ketika kita mengambil faedah atau mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Itu termasuk faedah yang pengagungan yang paling utama, yaitu kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Adapun ketika mengagungkan mushaf itu adalah sesuatu yang madlub, sesuatu yang harus dilakukan sepantasnya oleh orang Islam. Seperti halnya orang-orang Tarim itu mushaf itu dimuliakan, apalagi orang-orang dulu itu, sehingga mushafnya itu dikasih sampul yang bagus, dikasih bungkus lagi yang lain. Ini dalam segi akhirnya udah benar-benar jaga gitu ya. Subhanallah. Dan satu rak dulu itu orang-orang dulu satu mushaf. Maksudnya satu rak, kalau kita melihat masjid-masjid Tarim yang masih dulu, itu satu rak satu mushaf. Jadi mereka membaca Al-Quran itu dengan cara makra. Satu hari itu satu mushaf, yang dimana ketika 7 hari nanti bisa menghatamkan 30 juz. Sehingga satu mushaf, satu rak, satu mushaf, satu rak, seperti itu. Di dalam masalah kita mengagungkan di dalam masalah membacanya, kita bisa lihat di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Di situ disebutkan bahwa adab atau tata cara kita membaca Al-Quran, baik sebelum kita membaca atau ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Ketika kita sebelum membaca Al-Quran itu kita disunahkan mengambil wudhu. Setelah itu bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran. Dan istihdhar atau menghadirkan bahwa kita mau bermunajah atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran tersebut. Adapun di dalam ketika kita membaca Al-Quran itu disunahkan ayyastaqbilal kiblat. Yang pertama, kita disunahkan menghadap kiblat. Yang kedua, kita membaca Al-Quran seperti halnya kita berinteraksi di depan guru-guru kita. Bagaimana adab kita kepada guru kita. Seperti itulah kita membaca Al-Quran. Dan ketika selesai membaca Al-Quran, disunahkan kita membaca doa
karena di dalam waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan seperti Apalagi ini di bulan Ramadan. Masya Allah. Ada tambahan? Yakfi? Yakfi. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Semoga bermanfaat. Semoga video kita menjadikan inspirasi, inovasi dan edukasi. Insyaallah ketemu di next video. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.